Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mulai dari minggu lalu kita memasuki masa biasa dalam tahun liturgi. Kita diundang untuk mendengarkan Tuhan. Kita diundang untuk mengikuti Tuhan. Dan hari ini undangan itu tetap berlanjut. Kita diundang untuk bertobat. Pertobatan yang dituntut oleh Injil adalah pembaharuan kehidupan. Injil yang diwartakan Kristus, kabar gembira, kabar sukacita, berita keselamatan yang adalah Yesus Kristus, mengundang kita untuk masuk dalam pertobatan, gerakan membaharui kehidupan. Pertama, mulai dari kehidupan pribadi. Kita perlu mengubah cara pikir, cara tindak, cara merasa, dan cara berlaku di dalam hidup. Pertobatan itu seperti itu, yang dinamakan metanoia atau conversion dalam bahasa Inggris, berarti mengubah langkah kehidupan, mengubah arah. Tadinya kita menuju ke sana, Tuhan bilang belok, kita belok. Tuhan bilang belok, kita belok. Tuhan bilang lurus, kita jalan. Mengikuti Tuhan, berani menempuh jalan. Yang kedua, percaya. Percayalah kepada Injil. Percaya itu ada banyak sekali perkara yang bisa kita percaya. Tuhan menuntut supaya kita fokus pada Injil. Jadi tidak percaya kepada setiap berita, setiap hal yang disampaikan, tapi kita perlu memilah-milah dalam kehidupan kita warta Injil, warta keselamatan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak yang seringkali kita katakan Injil dalam tanda kutip. Tuhan meminta kita supaya kita semakin mengasah mutu kita untuk mendengar, mutu kita untuk berbicara, mutu kita untuk berpikir, mutu kita untuk berprasangka, mutu kita untuk berbicara dan menyampaikan banyak hal. Bertobat dan percaya. Dan nanti yang terakhir, percaya sebagaimana diwartakan oleh Santo Hieronymus yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke dalam, dan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin kuno. Dia mengatakan percaya berarti memberi hati, membiarkan tempat kosong di dalam hati sehingga Tuhan mempunyai tempat istimewa dalam hidup. Kita perlu setiap hari memeriksa hati kita, berapa banyak porsi yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita di dalam kehidupan keluarga, berapa banyak porsi yang kita beri kepada Tuhan, berapa banyak porsi yang kita beri kepada doa, berapa banyak porsi yang kita beri kepada tetangga, mereka yang ada dalam rumah, dan urusan-urusan lain. Menurut Santo Hieronymus, orang beriman berarti mempunyai tempat khusus di dalam hati di mana Tuhan berada, Tuhan bertata, Tuhan yang menjadi pemimpin. Itu yang dinamakan
orang beriman yang berkomitmen. Dan yang ketiga, saudari dan saudara yang terkasih, aspek yang penting dari percaya dan bertobat adalah kerelaan mengikuti panggilan Tuhan. Panggilan yang tadi dikatakan itu panggilan untuk para murid pertama, Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Ya, di sini silakan lihat. Kalau ada yang nama Andreas, hari ini jawab memang. Kalau ada yang nama Yakobus, jawab memang. Yang nama Yohanes, jawab memang. Kalau tidak membuat baptis, namanya satu gerobak. Saya pernah baca satu orang dengan nama Anang Sangku. Entah dia ikut yang mana. Nanti selanjutnya mereka yang nama Maria, Yohana, dan seterusnya ikut. Dan Tuhan akan menjadikan kita penjala manusia. Penjala manusia artinya apa? Mereka yang dulu mengikuti Tuhan dari danau Galilea, mereka kemudian pergi mengikuti Yesus, lalu diutus pergi dan membawa orang-orang masuk dalam gereja, yaitu kumpulan orang-orang yang percaya. Dan Bapak Ibu sekalian, 12 rasul kemudian mereka mati sebagai martir. Hanya sampai Yohanes rasul yang tidak mati dalam arti menumpahkan darah